adik-adik. Shalom Pika Koko. Nah adik-adik, kita bersyukur pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Katakan haleluya. Kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Mau pakai gerakan ya. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Mau gembira, mana ketawanya? Hahaha, aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Kami anak sekolah minggu, lebih semangat lagi. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSDA, selalu memuji Tuhan. Gembira, tertawa, hahaha, aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah adik-adik, Cici percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Kita mau nyanyi pujian Kudaki-daki. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena apa? Karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengimani lagu ini. Kita mau katakan Kau tetap Allah ya Tuhan. Katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
hingga pertengahan ini Tuhan. Terima kasih Kau telah pimpin setiap puji-pujian Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan disenangkan dan dimuliakan setiap pujian umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, berkati guru yang memberitakan firman-Mu, biar Engkau urapi Tuhan, sehingga apapun yang ia sampaikan itu boleh berasal daripada-Mu saja. Dan kami percaya setiap firman-Mu akan bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan dan kembalikan segala hormat, pujian ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang saat Raja Daud sebelum ia menjadi raja. Jadi kisah mengenai Daud diurapi menjadi raja. Kisah ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, untuk tahu bagaimana ceritanya, kita simak dulu ya video berikut ini. Daud diurapi menjadi raja. Sumber dari Kitab 1 Samuel pasal 16. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Nah, sudah selesai kita menyaksikan bagaimana kisah seorang Daud yang merupakan anak paling kecil dari saudara-saudaranya dan mungkin dinilai paling lemah karena ia hanya membalakan domba, tapi diberkati Tuhan, diurapi dan menjadi anak pilihan Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari kisah ini yang dapat menjadikan kita kekuatan untuk kita sebagai anak-anak muda, sebagai mungkin kadang-kadang kita dilihat masih kecil atau apa. Nah, kita mau belajar nih dari Daud bagaimana ia tetap bisa diurapi menjadi raja. Kita melihat saat Nabi Samuel diperintahkan Tuhan. Jadi sejak itu Samuel tidak tahu sebenarnya siapa anak pilihan Tuhan yang akan diurapi menjadi raja. Karena kita mau lihat di ayat pasal 16 ayat 3 yang mengatakan bahwa kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jadi di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan Allah saat itu memerintahkan Samuel tanpa memberitahukan pada Samuel siapa. Tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah sudah merencanakan semuanya dari awal. Tuhan Allah sudah mengetahui dengan tepat, dengan yakin siapakah yang akan diurapi. Maka ia memerintahkan Samuel untuk pergi saja. Dan Samuel memang akhirnya harus percaya aja. Dari sini kita lihat kalau Tuhan selalu sudah merencanakan yang terbaik. Tuhan udah tahu siapa yang harus dia pilih. Tuhan udah tahu apa yang harus dia berikan kepada umatnya dan kepada kita juga. Kita lanjut yang kedua.
kita melihat ayat selanjutnya ya, ayat 5. Bahwa firman Tuhan berkata seperti ini. Jawabnya, iya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Di sini kita melihat kalau saat pertama kali Samuel bertemu dengan anak-anak Isai, ia melihat anak laki-laki sudah berkumpul gitu ya. Jadi dia pikir, oh udah mulai nih acaranya, kita udah bisa untuk memulai upacara pengorbanan dan kita udah bisa setelah itu mereka berkumpul gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada satu anak yang hilang, ya kan? Lalu kita lihat langsung di ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab itu kakak terbesar Daud ya, kakak Daud yang paling pertama. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Pikir oleh Samuel dengan mata manusia melihat, wah ini laki-laki yang sosok gagah perkasa, ya kan. Waktu itu Eliab sudah menjadi anggota perang dan memang mungkin badannya lebih besar dari Daud, ya kan. Ayat 7, tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi di bagian yang kedua ini kita mau belajar bahwa Tuhan tidak pernah melihat tampak luar. Tuhan tidak pernah melihat mengenai fisik kita, apa yang kita miliki secara materi, secara duniawi. Tapi Tuhan melihat sesungguhnya hati kita. Hati kita untuk melayani, hati kita untuk dapat dipercayakan Tuhan untuk mengemban suatu yang dipercayakan kepada kita. Tuhan melihat hati. Di sini Samuel mungkin nggak salah juga ya, karena dia melihat Tuhan mencari seorang raja. Dimana raja itu kan akan menjadi pemimpin perang, akan menjadi orang yang harus dipandang baik di mata manusia. Nah di sini ada Eliab yang paling besar, tapi Tuhan malah berkata, bukan berarti Eliab adalah yang tidak baik ya, tapi Tuhan tidak melihat Eliab adalah sosok yang lebih tepat daripada Daud yang memang akan mengalami sebuah kemuliaan Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Lalu di ayat-ayat selanjutnya kita melihat bahwa satu persatu kakaknya datang dan memang bukan itu pilihan Tuhan, seperti Abinadab, lalu juga ada Syama dan lain-lain ya, yang tidak disebutkan semua satu persatu. Pada akhirnya sampai Samuel di ayat 11 kita membaca, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Jadi karena Samuel diberitahu oleh Tuhan, ya akan dibisikkan sama Tuhan Allah, bukan mereka semua nih, bukan ketujuh anak-anak ini, tapi masih ada satu lagi, tanyalah ia gitu kan. Maka Samuel akhirnya bertanya, di mana nih pada Isai bapaknya, ya kan. Bapaknya malah ternyata tidak mengajak Daud ke acara upacara ini gitu, karena ia sudah tahu kalau wah ada Nabi Samuel datang, ya kan. Nabi Samuel adalah penasihat waktu itu, penasihat raja, dan dia tahu adalah Nabi itu adalah orang yang menyampaikan perkataan Allah kepada bangsa Israel saat itu. Jadi ada Nabi menjadi penasihat raja untuk menyampaikan firman Allah. Dan saat itu jadinya Isai tidak mengajak Daud, karena Isai mungkin berpikir, Daud anak paling kecil, anak paling bungsu, belum belajar berperang seperti kakak-kakaknya. Ya, jadi dia ditinggalkan gitu untuk jagain kambing domba, ya kan, menggembalakan kambing domba. Tapi di sini lagi-lagi bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat siapa orang yang tepat untuk dijadikan raja atas bangsa Israel. Jadi dipanggillah Daud, singkat cerita, saat melihat dia, Tuhan juga berkata, inilah urapilah dia, ya kan. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu singkat cerita akhirnya Samuel memberkati ia,
dan di tengah-tengah saudara-saudaranya. Jadi di depan kakak-kakaknya yang mungkin besar-besar, yang mungkin lebih jago perang, yang mungkin lebih dewasa, di depan kakak-kakaknya ia diberkati. Mungkin saat itu kakak-kakaknya bertanya kan, wah kenapa dia nih anak kecil, kenapa dia nih adik yang paling bungsu malah yang diberkati oleh Nabi Samuel. Jadi sejak itu kita mau baca ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi di bagian yang terakhir kita mau melihat bahwa Allah sudah merencanakannya sejak awal, ya sudah tahu. Allah sudah punya rencana yang lebih baik daripada manusia. Yang kedua, Tuhan melihat hati. Ya kan, Tuhan tidak melihat parasnya, Tuhan tidak melihat jagonya ia berperang, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau dibilang mungkin Daud saat menggembalakan kambing domba, dia adalah orang yang paling tulus. Untuk melayani kakak-kakaknya, ia adalah orang yang paling tulus. Ia setia sama Tuhan, ia selalu percaya sama Tuhan melindungi dia. Sehingga kita juga pernah mendengar kisah bahwa Daud mengalahkan singa dan beruang dengan tangannya gitu kan, tanpa belajar berperang. Jadi disitulah bahwa kita melihat Daud adalah anak yang setia sama Tuhan. Jadi yang ketiga, sejak saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Yang berarti roh Tuhan juga melindungi Daud akan semua yang dilakukan. Dan roh Tuhan juga setia seperti Daud telah setia kepada Tuhan. Jadi ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ia. Jadi setelah Tuhan tidak cuma asal memilih terus menunjuk gitu kan, tapi Tuhan juga akan tetap menyertai umat pilihannya saat umatnya setia pada Tuhan. Nah, sampai sini cerita kita. Jadi semoga cerita ini dapat menguatkan kita untuk kita selalu bisa percaya sama Tuhan, kita berserah sama rencana Tuhan yang mungkin lebih baik daripada kita. Karena ia tidak melihat apa yang manusia tidak melihat. Dan juga kita mau belajar setia seperti Daud agar kita tetap mendapatkan pengurapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan tetap menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan kemanapun kita beranjak. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau baca sama-sama ayat Mas ya. Kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, sedikit kuis untuk adik-adik, tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan ke kakak-kakaknya. Sampai sini aja firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 7 November. Ada Jaden dari kelas Pratama, Fang dari kelas Madya, dan Ping dari kelas Pratama. Terima kasih untuk semua adik-adik sekolah minggu yang sudah mengerjakan aktivitas 7 November ini. Dan untuk semua adik-adik, yuk tetap semangat ikut ibadah dan kerjakan aktivitas yang sudah disiapkan oleh guru sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.